Neraca Pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan 2 2022 mencatat surplus yang menopang terjaganya ketahanan eksternal. Pada triwulan 2 2022, NPI mencatat surplus 2,4 miliar dolar Amerika Serikat setelah mengalami defisit 1,8 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal sebelumnya. Bank Indonesia menyatakan peningkatan kinerja NPI tersebut didukung oleh surplus transaksi berjalan yang meningkat dan perbaikan defisit transaksi modal dan finansial. Neraca transaksi berjalan mencatat surplus 3,9 miliar dolar Amerika Serikat atau 1,1% dari PDB pada triwulan kedua. Kinerja transaksi berjalan didukung oleh peningkatan surplus neraca dagang non-migas, seiring dengan harga komoditas global yang tinggi. Di sisi lain, defisit neraca dagang migas meningkat dipengaruhi kenaikan impor. Sementara neraca transaksi modal dan finansial juga mengalami perbaikan dengan mencatat penurunan defisit 2,1 miliar dolar di triwulan 1 2022 menjadi 1,1 miliar dolar Amerika Serikat di triwulan 2 2022. Kinerja transaksi modal dan finansial ditopang oleh aliran masuk neto investasi langsung 3,1 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan perkembangan neraca pembayaran Indonesia tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2022 mencapai 136,4 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional. Pemerintah harus menanggung defisit 5,8 triliun rupiah setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar 1 dolar Amerika Serikat per barel. Perhitungan ini dimuat dalam analisis sensitivitas RAPBN 2023. Perubahan salah satu asumsi dasar ekonomi makro akan berpengaruh terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro lainnya. Adapun pemerintah dalam asumsi makro RAPBN 2023 mematok harga minyak mentah Indonesia pada 90 dolar AS per barel. Sementara itu, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660 ribu barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari. Data dari Kementerian SDM mencatat harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price berada di level 106,73 dolar Amerika Serikat per barel, yang mengindikasikan adanya kemungkinan penurunan harga minyak. Minggu ini pun harga minyak diperdagangkan di bawah 100 dolar Amerika Serikat per barel. Tercatat pada Jumat 19 Agustus 2022, harga minyak West Texas Intermediate terkoreksi hampir 1% ke level 89,48 dolar per barel. Dan Brent terkoreksi 0,98% ke level 95,64 dolar per barel. Pemerintah sendiri telah menyiapkan subsidi energi sebesar 502 triliun rupiah tahun ini. Sementara itu, tahun depan, pemerintah berencana mengelontorkan subsidi 297,1 triliun rupiah. Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa kebijakan subsidi di tahun depan diantaranya diperuntukkan bagi subsidi tetap untuk solar Rp1.000 per liter, naik menjadi Rp500 per liter dari 2022. Kemudian kompensasi energi dialokasikan karena tidak dilakukan penyesuaian harga BBM dan tarif tenaga listrik seiring dengan peningkatan harga Indonesia Crude Price atau ICP ke depannya. Kementerian Keuangan membeberkan jika tren minat masyarakat untuk berinvestasi pada aset kripto terus meningkat bahkan melebihi pasar modal. Hingga Juni 2022, jumlahnya mencapai 15,1 juta investor, lebih besar dibandingkan investor pasar modal yang hanya 9,1 juta investor. Meski demikian, nilai transaksi pasar modal lebih besar dibandingkan nilai transaksi di aset kripto, yakni mencapai Rp3.302 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suhazil Nazara mengingatkan bahwa kripto adalah aset yang risikonya tinggi. Namun, di sisi lain, masyarakat sudah menganggap kripto merupakan alternatif tempat melakukan investasi yang menguntungkan selain saham. Tingkat volatilitas tinggi aset kripto menunjukkan perlunya kecukupan kerangka peraturan dan pengawasan yang memadai untuk melindungi investor. Sebelumnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti telah menerbitkan Peraturan Bapepti Nomor 11 Tahun 2022 untuk memperkecil risiko diperdagangkannya jenis aset kripto yang tidak memiliki kejelasan white paper atau yang memiliki tujuan ilegal seperti pencucian uang. Dunia menghadapi iklim yang semakin menantang. Gelombang panas ekstrim melanda Amerika Serikat, Eropa, dan China.
Hal ini menambah masalah di sektor ekonomi saat pertumbuhan sudah melambat tajam. Sejumlah negara mencatatkan kenaikan suhu panas ekstrim seperti China menghadapi gelombang panas terberatnya dalam 6 dekade terakhir dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius, demikian juga dengan California, Amerika Serikat, serta Inggris. Seluruh pabrik di Sichuan, China diperintahkan untuk tutup selama 6 hari untuk menghemat listrik. Tak hanya di China, masyarakat yang tinggal di pantai barat Amerika Serikat pun diminta untuk menggunakan lebih sedikit listrik karena suhu yang semakin meningkat. Dampak yang disebabkan oleh gelombang panas dan kurangnya hujan berbeda-beda di setiap wilayah. Namun para ahli memperingatkan, dampak terparah bisa terjadi di negara-negara seperti Jerman dengan banyak perusahaan yang tengah bersiap untuk kondisi yang terburuk. Cuaca ekstrim telah memperlambat ekonomi karena membuat sungai-sungai yang mendukung pertumbuhan global menjadi kering. Kapal yang membawa batu bara dan bahan kimia di sungai-sungai seperti Rhine, Yangtze, Danube, dan Colorado menjadi sulit bergerak. Akibatnya sistem irigasi terganggu termasuk pembangkit listrik dan pabrik sulit untuk tetap dingin. Bank Sentral Turki mengejutkan pasar dengan memangkas suku bunga utamanya 100 basis poin menjadi 13% di tengah inflasi yang nyaris menembus 80%. Inflasi Turki pada Juli lalu tercatat melesat 79,6% secara year on year, tertinggi dalam 24 tahun terakhir. Namun, bukannya menggerek suku bunga seperti yang lazim dilakukan di berbagai negara lain, Turki malah memotong suku bunganya. Bank Sentral Turki beralasan pemotongan suku bunga ini demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Ahli strategi pasar senior emerging market di Blue Bay Asset Management menyebutkan jika langkah yang ditempuh oleh Turki tersebut idiot. Sementara itu, dalam pernyataannya pasca memangkas suku bunga, Bank Sentral Turki atau CBRT mengatakan proses disinflasi sedang dimulai dan ada beberapa sinyal aktivitas ekonomi kehilangan momentum. Sebetulnya ini bukan pertama kali Turki memotong suku bunga saat inflasi sedang tinggi. Beberapa bulan sebelum akhir 2022, CBRT memangkas suku bunga sebanyak 4 kali dengan total 500 basis poin. Kebijakan tersebut bermula dari pandangan Presiden Recep Tayyip Erdogan jika suku bunga tinggi merupakan biangnya setan.